Masih mengikuti Breaking News Nusantara TV, saya Doni De Keizer. Saya masih berbincang dengan Ketua Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, dan juga jurnalis serta pengamat Timur Tengah Mustafa Abdurrahman. Prof Yon, saya kembali ke Anda. Ini kalau kita bicara hubungan yang complicated, ya sebenarnya benci tapi rindu antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Kalau Iran sendiri punya isu soal rezim dalam negerinya yang dijadikan juga bargaining position seperti Anda katakan tadi. Israel juga seperti kata Pak Mustafa, ya, hubungan Perdana Menteri Netanyahu dengan parlemen itu juga lagi dalam posisi krusial. Dia harus mempertahankan posisinya. Amerika Serikat sendiri juga seperti kata Prof tadi bisa kena ancaman impeachment dari Senat. Sebenarnya ini akan berlangsung lama atau ketika masing-masing sudah merasa mendapatkan manfaat dari war incorporation ini, Prof, lalu perang berhenti. Analisa Anda, Prof? Ya, tentu kan masing-masing ya mencoba untuk mencari take advantage ya, keuntungan dari itu. Yang paling mencolok kan ya Amerika selalu bisa mengambil setiap keuntungan konflik-konflik yang ada. Orang kalau kemudian secara rasional ya bertanya untuk apa sih Amerika membuat pangkalan militer sebanyak itu dan menghabiskan dana yang besar begitu ya. Ya. Pasti kan ada tujuan-tujuan yang dalam perspektif ya tidak hanya keamanan ya, tapi juga kan harus membawa keuntungan secara ekonomi. Jadi pergerakan senjata, kemudian kapal selam ke suatu wilayah ya asumsinya kan untuk membuat wilayah itu menjadi tenang. Tapi dengan kehadiran Amerika bertahun-tahun di wilayah itu yang membuat hegemoni, ya, nampaknya kan justru konflik semakin lama semakin banyak ya. Ya. Kita bisa lihat di Yaman, di Sudan, di Libya, dan terakhir yang ada di Suriah, dan sekarang konflik yang memang itu sudah sangat lama ya antara Israel dan Iran. Nah ini saya kira kan ada pergeseran ya, perkembangan yang harus kita lihat. Kalau dulu kan di kawasan itu ya semua dipersepsikan bahwa Iran adalah musuh ya utama, itu adalah poros setan yang harus dihancurkan, dan negara Arab kan termasuk menyetujui itu. Tapi kan setelah pasca perang di Gaza semua mulai berubah ya, Arab Saudi melakukan normalisasi dengan Iran ya, negara-negara lain kemudian juga yang mencoba untuk mengambil atau melakukan kerjasama ya. Dan negara Eropa juga kan mulai punya persepsi yang berbeda. Bahkan kejahatan kaitannya dengan perundingan nuklir itu kan juga untuk memberikan ruang begitu ya agar terjadi kerjasama dan juga terjadi dalam hal pengelolaan. Saya kira kepentingan Amerika itu kan terhadap nuklir, yang dulu yang membangun fasilitas nuklir kan dengan Amerika. Masalahnya setelah Khomeini kerjasama dengan Rusia. Kalau kerjasamanya dengan Amerika, dengan Eropa pasti posisinya aman, nggak perlu dikempur. Dari dulu kan mereka yang melakukan itu. Jadi ya perspektif ekonomi, keuntungan itu selalu menjadi perhatian mereka. Ya, baik. Prof Yon dan Pak Mustafa, saya harus sela sejenak diskusi kita. Kami ajak Anda berdua dan juga pemirsa untuk kita menuju ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk kita mengikuti perkembangan terkini proses pemulangan warga negara Indonesia dari Iran melalui Baku, Azerbaijan. Sudah siap jurnalis NTV Emir Hamzah. Emir, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan pemulangan WNI kita? Ya, Doni dan pemirsa Nusantara TV, situasi terkini di Bandar Soekarno-Hatta, Terminal 3 kedatangan internasional, di mana ini penerbangan WNI menggunakan Turkish Airlines ini sudah tiba di tanah air, namun hingga saat ini memang masih belum nampak begitu ya keluar dari area lounge kedatangan internasional Terminal 3, di mana ini dapat kami informasikan ada sekitar kurang lebih 11 warga negara Indonesia yang menggunakan penerbangan Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK56. Adapun memang ini merupakan jadwal penerbangan ketiga sebenarnya yang tiba sekitar pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Namun memang menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri ini seharusnya
terdapat 2 penerbangan lebih awal, di mana ini sekitar pukul 15 dengan nomor penerbangan KR65381 ini seharusnya tiba di Indonesia sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan membawa sekitar kurang lebih 10 warga negara Indonesia. Sedangkan untuk penerbangan kedua sendiri ini menggunakan Qatar Airways juga dengan nomor penerbangan KR956 ini membawa sekitar 8 warga negara Indonesia. Adapun kedua penerbangan Qatar Airways ini memang saat ini terkendala reschedule, begitu tidak dapat terbang dari Doha, Qatar, dikarenakan jika melihat situasi terkini antara Iran dan Israel di Doha, Qatar ini baru saja terjadi penyerangan begitu oleh Iran di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Qatar, sehingga pemerintah Qatar ini menutup penerbangan di Doha, Qatar. Selain itu juga dapat kami informasikan memang untuk nantinya begitu ya, pemulangan warga negara Indonesia ini akan secara maraton dari tanggal 24 hari ini hingga tanggal 26 Juni nantinya. Adapun memang juga Kemenlu ini melalui KBRI Muscat di Yaman ini juga memulangkan warga negara Indonesia dari Yaman ini sekitar kurang lebih 10 warga negara Indonesia akan dipulangkan sekitar tanggal 10 Juli 2025, di mana jika dilihat ini perkembangan situasi Israel dan Iran yang semakin memanas ini membuat sejumlah warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah ini memilih begitu ya untuk dievakuasi menuju tanah air. Adapun jika memang dilihat begitu ya, pemerintah Indonesia ini memberikan opsi untuk evakuasi. Jika dilihat ini sekitar 97 warga negara Indonesia di Iran ini setelah dievakuasi dari total 356 warga negara Indonesia yang di Iran ini ada sekitar 290 warga negara Indonesia yang memang masih berada di Iran. Ini memang jika dilihat begitu menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri ini mereka memilih untuk belum untuk dievakuasi nantinya dikarenakan memang masih begitu ya menunggu situasi terkini di Iran. Adapun memang jika dilihat untuk proses evakuasi para warga negara Indonesia ini memang cukup panjang begitu Doni dan pemirsa Nusantara TV. Ini para WNI ini harus hadir begitu di KBRI Teheran, di mana nanti akan menggunakan perjalanan darat sekitar kurang lebih 16 jam lamanya menuju Azerbaijan, perbatasan Azerbaijan, dan nanti juga langsung begitu ya diangkut oleh pesawat dari komersial begitu dari terminal di Baku, Azerbaijan. Jika dilihat memang ini perjalanan cukup panjang dan membutuhkan energi begitu ya untuk warga negara Indonesia yang ingin dievakuasi. Adapun memang KBRI di Teheran sendiri ini juga sudah menaikkan level siaganya, di mana tadinya level 2 saat ini sudah siaga menuju level 1. Doni dan pemirsa Nusantara TV. Emir, apakah ada informasi termutakhir dari pihak Kementerian Luar Negeri yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan kondisi, bagaimana kondisi kesehatan atau fisik dari para warga negara Indonesia yang kemudian dievakuasi, yang kemudian kita masih menantikan kepulangan mereka untuk gelombang pertama ini? Ada informasi seperti apa, Emir? Ya Doni, memang informasi terkini yang dapat kami sampaikan, situasi memang saat ini sudah dikonfirmasi pesawat Turkish Airlines ini sudah tiba dan landing secara selamat di tanah air. Memang saat ini mereka masih sedang proses imigrasi, di mana ini masih dicek paspor serta IMEI-nya di imigrasi, dan nantinya ini memang akan mengambil bagasi dan nanti akan keluar tepat di belakang saya ini di lounge kedatangan Terminal 3 Internasional. Memang saat ini kami masih menunggu informasi dari Kementerian Luar Negeri yang nantinya begitu ya akan diberikan pernyataan langsung oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, yaitu Judan Nugraha, yang nantinya akan memberikan pernyataan di mana nanti ketika kedatangan 11 warga negara Indonesia yang baru saja tiba di tanah air, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 kedatangan internasional. Doni. Baik Emir, tetap bersama kami. Saya akan kembali ke Emir nanti ketika sudah ada gambar mengenai warga negara Indonesia kemudian sudah tiba di Terminal 3. Oke, saya kembali mengajak Anda pemirsa kita berdiskusi dengan Prof Yon dan juga Pak Mustafa. Saya ke Pak Mustafa kembali. Pak Mustafa, ini kalau kita lihat perkembangan terakhir kan Israel komplain nih, menganggap Iran
melanggar gencatan senjata. Padahal yang mengumumkan gencatan senjata Presiden Trump gitu kan. Kemudian Israel komplain. Nah, apakah itu sebenarnya bagian dari upaya permainan Israel untuk kemudian menghimpun tenaga untuk melakukan serangan balasan di tengah upaya gencatan senjata yang dideklar secara sepihak oleh Presiden Trump? Pak Mustafa. Ya, tapi komplain Israel itu kan dibantah oleh Iran. Bahwa Iran tidak melakukan penembakan atau peluncuran rodal setelah gencatan senjata ini. Jadi memang tidak tahu siapa yang rodal itu dari mana. Ya. Iran sampai sekarang membantah. Jadi artinya Iran itu komitmen dengan gencatan senjata ini sampai sekarang. Jadi Israel menuduh, tapi Iran membantah, gitulah. Terkait masa depan gencatan senjata, ini kepentingan semua pihak. Israel juga mengambil manfaat yang luar biasa dari gencatan senjata ini. Sebab kalau perang ini terus berlangsung cukup lama, ya, dan ini terjadi satu-satu, Amerika tidak terlalu masuk, Israel itu akan kalah. Oh, Iran Anda bisa yakin begitu, Pak Mustafa? Ya, Israel itu kecil, Pak. Jadi geografis Israel itu adalah ya kecil sekali. Negara Israel itu dari utara ke selatan itu hanya sekitar 200 kilometer. Ya. Ya. Terus dari barat ke timur itu tidak sampai 100 meter, itu sekitar 70 atau 80 meter. Saya berapa kali ke sana itu sudah tahu lah geografis gitu. Ya. Yang ingin Anda sampaikan kalau Amerika Serikat tidak terlibat secara penuh dan mendukung habis-habisan, Israel akan babak belur, begitu ya Pak? Betul, kalau ini berlangsung lama. Ya. Satu ya, tadi itu masalah geografis. Yang kedua masalah penduduk. Ya. Penduduk Israel itu cuma berapa? 7 juta. Ya. Iran berapa? Hampir 90 juta. Kemudian yang ketiga, Israel itu tidak memiliki mental mampu bernafas panjang dalam peperangan. Semua peperangan Israel itu dilakukan secara singkat. Ya. Kalau Israel ini terlibat perang panjang dengan musuh yang berat, akan babak belur. Ya, beda dengan Iran ya, mentalitasnya beda. Yang keempat, ya, penduduk Israel itu secara umum itu kan kelas menengah atas atau kelas atas. Jadi biasa hidup sangat sejahtera. Kalau dia digempur harian gitu, akan tidak tahan. Suatu saat mereka akan demo supaya menghentikan perang ini, gitu kan. Beda jauh. Jadi dari mentality, kemudian geografis, kemudian kuantiti penduduk, ya, kemudian doktrin perang Israel sejak berdirinya Israel tahun 1948, dia adalah perang kalau bisa mungkin terlaksana secara singkat dan berada di luar wilayah Israel. Kan perang Israel sama negara Arab selama ini kan di luar semua itu. Yeah. Ketika perang 67 Arab Israel itu kan berlangsung di Sinai dan dataran tinggi Golan. Artinya dampak perang tidak pernah dirasakan langsung di negara Israel. Kerusakan perang tidak pernah mereka alami, begitu ya. Dan sekarang mereka harus menerima kenyataan itu, begitu. Betul, dan kehancuran kota Tel Aviv diakui oleh Israel ini terbesar sejak berdirinya negara Israel tahun 1948. Tidak pernah Israel itu mengalami seperti ini langsung. Jadi kalau berlangsung lama, tidak akan tahan. Ya, tahan dulu Pak Mustafa.